Nah, kan seru itu Pak. Ya walaupun ada juga yang keliru. Kelirunya begini Pak. Kemarin jarang sholat. Jarang-jarang sholat. Lailatul Qadar mau sholat yang banyak buat nambel yang kemarin. Enggak bisa. Bukan begitu lagunya. Bukan begitu caranya. Karena apa? Karena kalau urusan sholat fardu yang 5 waktu ya Pak ya, itu hitungannya tetap dihitung satuan. Dihitung satuan. Maksud saya begini Pak, ini subuh nih Pak nih, bangun kesiangan. Ya enggak kesiangan banget sih, 8:30 gitu Pak. Enggak terlalu kesiangan, karena ada juga yang bangun 10:30. Ya berarti kan yang 8:30 lebih pagian dikit. Belum sholat subuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya sholat. Biar kata udah lewat nih waktunya. Tapi kewajiban mah tetap harus dikerjain. Bangun 8:30, sholat. Biarin dah orang katain, sholat subuh 8:30, murtad. Tahu nggak Pak murtad? Jemur pantat gitu. Udah tinggi tuh matahari lu baru bangun gitu. Ya wajar namanya orang salah dikatain, jangan marah. Tetap wajib sholat subuh walaupun sudah lewat. Nah masalahnya Pak, ada orang lewatnya nggak cuma sekali, berkali-kali, rajin banget subuhnya lewat. Dan belum juga dia lakukan penggantian. Terus dia tanya, ini kan Lailatul Qadar nih, saya sholat subuh aja yang banyak sekalian gitu. Bisa enggak untuk mengganti sholat yang kemarin-kemarin? Bisa dan tidak bisa, tergantung niatnya. Gini Pak, niatnya begini. Kita enggak sholat subuh berapa kali? Taruh dah, ya namanya orang manusia, kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa. Dan kalau lagi lupa suka kagak inget, kan begitu ya Pak ya. Orang lupa tuh kadang-kadang suka kagak inget gitu. 100 dah, seumur-umur kagak sholat subuh 100 kali. Nah mumpung Lailatul Qadar, saya niat mau sholat subuh sekali doang. Tapi kan nanti diganjar 1000 kali itu, masih surplus kan, masih lebih. Itu nggak bisa gitu. Walaupun dikali 1000, hitungannya bukan begitu. Nah kalau mau yang benar Pak, tadi nggak sholat subuhnya berapa? 100. Lailatul Qadar walaupun bukan subuh Pak, silahkan dikerjakan sholat subuh sebanyak 100 kali. Jadi bayar utang kebayar, pahala kali 1000 gitu Pak. Nah makanya Lailatul Qadar itu kita jadikan aja sekalian sebagai malam bayar utang. Utang kita kan banyak ya kan. Nah itu kesempatan 2 nih sekaligus, bayar utang, kerjain semua sampai lunas. Nanti setiap kali kita bayar utang itu dikasih bonus, dikasih pahala 1000 bulan. Cakep kan tuh Pak, ya kan? Nah, jadi Lailatul Qadar jangan sampai dilewatin begitu aja. Tapi memang ini ada masalah sedikit Pak. Soalnya Nabi nggak secara tegas menyebutkan tanggal berapanya. Kalau kita baca dalam buku saya ini, saya tulis Pak, ada 8 versi itu Lailatul Qadar. Mulai dari yang bilang tanggal 27, banyak tuh ya. Ada juga yang bilang malam ganjil di 10 malam terakhir, berarti 23, 21, 23, 25, 27, 29. Ada juga yang bilang enggak perlu ganjil, enggak perlu genap, bisa aja dia di 10 malam terakhir. Bahkan jamaah sekalian, ada juga hadis yang menyebutkan, ini kata Ibnu Abbas ya, Lailatul Qadri awwalu lailatin min Ramadan. Lailatul Qadar itu ternyata malam pertama bulan Ramadan. Ini Pak,
kurang populer, tapi prakteknya itu saya lihat banyak yang mempraktekin. Coba aja Pak, terawih malam pertama Ramadan, penuh Pak. Penuh, dekat rumah saya tuh Pak, jalanan sampai ditutup. Kalau malam pertama saya mau keluar rumah kagak bisa lewat, ada satpam yang jagain. Kenapa ditutup satpam? Jamaah beludak Pak Ustadz, jangan lewat sini dah, muter aja sono. Begitu kata satpam. Kenapa? Malam pertama Ramadan. Tapi satpam bilang begini, kalau udah malam kedua ketiga sih kesononya udah sepi Pak Ustadz, nggak apa-apa ntar lewat sini, ini malam pertama doang yang begini gitu. Jadi itu bukan di sini Pak. Kalau di sini sih insya Allah taraweh itu sampai Lebaran 2 hari gitu ya, saking banyaknya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu banyak orang memanfaatkannya untuk ibadah yang banyak karena pahalanya itu dikali lipat. Tapi bukan berarti bisa buat bayar utang yang ngerjainnya cuma sekali karena diganjar 1000 bulan, bisa nggak buat bayar utang yang banyak? Enggak. Kira-kira logikanya begini Pak, itu kan tadi saya kasih contoh ibadah. Sekarang kalau mau amalah gimana? Nih, kita punya utang sama orang yang nggak banyak sih, cuman 1 juta, tapi yang kita ngutang banyak, ada 10. Utang cuma 1 juta, tapi orangnya ada 10, jadi kan 10 juta tuh Pak. Ya. Bisa nggak malam di Ramadan, ya, di Lailatul Qadar itu kita bayar utang 1 orang doang, tapi yang 9 dianggap udah kebayar? Ya nggak bisa. Lu bayar, jangan cuma 1 lu bayar, yang lain dianggap sama. Tapi kan Lailatul Qadar kan seperti 1000 bulan. Iya pahalanya, tapi lu ngutang tetap bayar sama orang-orang itu. Jangan dianggap semua udah lunas, mentang-mentang bayarnya ke 1 orang di Lailatul Qadar. Nah yang 1 sih udah seneng aja dia dibayar kan. Nah yang 9 lagi, mana bayarannya, kagak ada. Ya tetap utang mah utang. Jadi begitu Pak. Jadi jangan Bapak berpikir kalau punya utang sholat sekian banyak, kerjain di Lailatul Qadar kebayar semua. Enggak. Tapi kalau 1 sholat Bapak kerjain, memang dikasih ganjaran 1000 bulan. Itu sama dengan 83 tahun. Nah ini kembali kepada cerita di masa Nabi. Kan sahabat tuh yang nanya, setiap Lailatul Qadar dapat pahala seperti ibadah 83 tahun. Sekarang kalau dia ketemu 10 kali aja bulan Ramadan dan kena terus itu Lailatul Qadarnya, berarti kan 83 kali 10, 830. Umur boleh cuma 60 Pak, tapi pahala kayak orang ibadah 800 tahun. Asik kan tuh Pak. Nah itu salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begini Pak masalahnya, tadi saya ngomong belum kelar tuh ya. Lailatul Qadar tuh tanggal berapa? Itu yang susah Pak. Sebab ada yang bilang 10 malam terakhir, tapi ada juga yang bilang malam pertama, ada yang bilang 17 Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan begini ya, tiap malam bulan Ramadan, tiap ganti Ramadan, Lailatul Qadarnya pindah-pindah. Kadang-kadang tanggal 1, kadang-kadang tanggal 2, kadang-kadang tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30. Bolak-balik gajag-gijik gak ketahuan. Kemarin saya ditanya, Ustadz, bantuin saya dong nebakin Lailatul Qadar tuh jatuhnya kapan? Saya bilang, salah ente nanya ke saya. Kenapa emang? Saya aja kagak tahu. Oh gitu? Iya. Terus yang benar tuh tanggal berapa jadinya? Saya bilang begini, kalau seandainya ada hadis yang menyebutkan secara tegas tanggal berapa, nggak ada urusan, ya. Semua orang pasti kejar itu. Tapi masalahnya Nabi aja, Nabi loh ini, kan tugasnya amanah menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu dari Allah. Ketika ditanya, ini serius nih ya Rasul, tanggal berapa sih? Kata Nabi, cari aja di 10 malam terakhir bulan Ramadan.
cari. Berarti kan kemungkinannya ada 10 malam itu Pak, ya kan? Nah padahal ada juga hadis yang menyebutkan di luar 10 malam Ramadan, tapi masih dalam Ramadan Pak, itu juga Lailatul Qadar. Maka saya bilang begini, kalau ente pengen dapet pasti, nggak mungkin meleset, gampang. Tiap malam Ramadan dari malam pertama sampai malam 30 jagain aja. Ya kan? Jagain aja. Di mau lari kemana tuh Lailatul Qadar, ya kan? Karena nggak mungkin loncat ke bulan Syawal, nggak mungkin loncat ke bulan yang lain, pasti di dalam Ramadan. Uber aja di setiap malam. Yang nanya bingung, jadi tiap malam begadang nih Pak Ustadz? Iya, nggak harus begadang juga, enggak. Tapi kalau iktikaf itu bagus. Gimana iktikafnya? Gini, kan ente rutin taraweh ke masjid. Nah, habis buka atau malah bukanya di masjid, ya, ke masjid, niatin iktikaf. Sholat isya berjamaah itu udah posisinya iktikaf. Habis sholat isya ikut taraweh, posisinya lagi iktikaf. Habis taraweh mungkin ada kultum apa gimana, witir dan sebagainya, itu judulnya iktikaf juga. Jam 9 malam bubar, pulang ke rumah, ente udah iktikaf 2 jam itu. Nah kalau lakukan tiap malam, dapat itu semua Lailatul Qadar, pasti, nggak mungkin enggak, walaupun nggak sampai subuh. Nah jadi jamaah sekalian, kita ini muslim kalau sampai nggak dapat Lailatul Qadar itu kebangetan. Berarti jarang-jarang ke masjid kita. Jarang-jarang ke masjid, ya. Nah, yang lebih lucu dan lebih aneh lagi begini. Ada orang beranggapan Lailatul Qadar itu harus dengan cara iktikaf. Kalau nggak iktikaf nggak dapat. Salah. Dari awal sudah salah, karena iktikaf itu Pak, jangan dikira adalah sebuah acara yang dimulainya udah jam 9 malam terus habis sholat subuh pulang. Bukan begitu yang namanya iktikaf. Kalau Nabi beriktikaf, ya beliau masuk ke masjid kan 10 hari itu. Tanggal 19 ya atau tanggal 20 Ramadan itu beliau masuk masjid. Kagak keluar-keluar lagi kecuali malam takbiran. Di masjid aja. Nah, itu iktikafnya Nabi. Tapi apakah kalau iktikaf harus terus-terusan 24 jam? Ya enggak juga. Nih Bapak tadi masuk sini jam berapa? Pas azan subuh 5 kurang 20 masuk Pak. Itu di dalam hati udah ngomong tuh, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Iktikaf. Sampai gini hari Bapak belum keluar dari masjid, iktikaf terus tuh Pak. Argo jalan terus. Diniatkan sebagai i'tikaf. Gitu Pak. Nah, selama kita ada di masjid itu jatuhnya i'tikaf. Yang lucu kan begini Pak, taraweh isya kagak ikut. Malam jam 9 baru datang ke masjid, numpang tidur, bangun-bangun sahur. Pulang ke rumah, i'tikaf apa bukan? Ya i'tikaf juga. Karena i'tikaf itu intinya ada di masjid. Tapi satu hal yang mesti kita catat, bahwa yang namanya Lailatul Qadar tidak harus dengan cara i'tikaf di masjid. Bab kalau begitu berarti istri kita yang lagi haid nggak boleh ke masjid, dia nggak dapat dong Lailatul Qadar. Kan dia nggak i'tikaf dan dia nggak ke masjid. Jawabannya Pak, dia tetap bisa dapat pahala Lailatul Qadar, karena intinya siapa yang ibadah di malam itu, bukan yang iktikaf saja. Ibadah apapun di malam itu dilipat gandakan 1000 bulan. Tapi kan lagi haid Pak Ustadz, kan nggak boleh baca Quran. Ibadah itu bukan baca Quran doang. Zikir itu ibadah ritual, ya. Jadi istri kita di rumah tuh baca misalnya zikir yang paling gampang, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir, pahala kali 1000 bulan.
gitu Pak. Nah zikir itu tidak terlarang bagi wanita yang sedang haid, enggak. Karena zikir itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Begitu juga doa. Makanya kan nih habis kajian gini kan kita ada baca doa nih, zikir apa, sholawat dan sebagainya. Itu Pak, enggak harus suci dari hadas, itu boleh. Kecuali baca Quran, nah itu harus suci dari hadas. Masuk masjid, ya dalam posisi harus suci dari hadas besar gitu ya. Jadi bisa Lailatul Qadar, cuman memang kalau bicara paket lengkap, nah Lailatul Qadar itu dengan cara kita ada di masjid, beriktikaf, baca Quran, sholat, zikir dan seterusnya.